Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak Ibu di sana dan adik-adik sekalian. Alhamdulillah hari ini di siang ini kami kedatangan tamu sangat luar biasa. Beliau ini praktisi dari eh, dunia eduka, industri dan dunia kerja. Nah, saya mau menggali, saya mau belajar dari beliau ini orang yang sangat luar biasa dan banyak pengalamannya di uh, perusahaan ini. Insya Allah ya kita bisa dapat banyak informasi dari dua orang yang sangat luar biasa ini. Ya, saya perkenalkan ya nanti yang pertama ini oleh Pak Muhtar Yusuf. Apa kabar Pak Muhtar, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak, baik Pak. Ganteng sekali Bapak, luar biasa Pak ya. Terima kasih Pak, Bapak juga gagah Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh, terima kasih. Yang kedua oleh Ibu Nur Baidi Sarah ya Ibu. Iya. Beliau juga punya jabatan di perusahaan tersebut sebagai manajer Bu ya. Nah, kalau Pak Mutar tadi sebagai sales manager. Oke, kita menggali nih ilmu-ilmu yang Bapak punya atau bagi-bagi ilmu Pak ya buat kami. Saya mau nanya masalah dengan dunia pendidikan dengan dunia eduka, apa yang harus kami pelajari terutama buat anak-anak yang baru lulus atau mau lulus. Mungkin mereka bisa membekali dirinya untuk bagaimana sih pada saat wawancara di satu perusahaan ataupun sikap mereka pada saat menghadapi personalia pada saat interview. Ini saya tanya mungkin ke Ibu Nur Baiti dulu ya. Iya, boleh. Nanti kalau di lapangan saya tanya Pak Yusuf nih. Ya. Bu, mohon izin saya mau tanya nih, Iya. apa yang Ibu alami pada saat interview di lapangan, pada saat siswi yang ataupun calon karyawan lah yang mau melamar di sekolah Ibu, di perusahaan Ibu nih, banyak pengalaman terutama masalah kekurangan mereka biar kami memahami dan kami dapat ilmu akan kami persiapkan buat anak didik kami. Kira-kira apa Bu yang banyak masalah di Yang banyak masalah. Oke. Jadi gini, untuk yang saya cari itu sendiri di perusahaan. Kalau untuk boleh saya buka dulu? Enggak apa-apa. Kalau untuk moto SMK sendiri kan siap kerja, Ya. cerdas dan kompetitif. Betul. Tentunya kita mencari orang-orang seperti itu kan. Siap kerja, cerdas dan kompetitif. Tapi kenyataannya di lapangan memang kebanyakan saat ini adalah anak-anak itu gadget oriented Pak. Gitu. Karena mereka kurang terampil, kurang untuk mempunyai inovasi yang tinggi. Karena kita cerdas aja nggak cukup. Iya. Untuk hari ini kita bukan hanya butuh orang yang cerdas untuk kita cari, tapi kita butuh juga orang-orang kreatif, orang-orang terampil dan juga punya inovasi yang tinggi supaya bisa memajukan perusahaan kita gitu sih. Nah, anak-anak sekarang itu memang lebih banyak yang tadi saya bilang, banyak yang terlalu ke gadget, banyak yang kurang mempunyai kreativitas dan juga nggak berani gitu loh Pak, takut gitu. Mereka tuh kayak mungkin di otaknya atau ide-idenya banyak tapi hanya saja nggak berani gitu. Itu yang kita kurang begitu suka dengan anak-anak yang sekarang. Oke, intinya mereka ini dari sikap Bu ya. Iya, Iya, attitude-nya. attitude-nya. Oke, ya memang sih anak sekarang ini terpengaruh dengan teknologi Bu ya. Apa yang dia lihat, Iya, yang dia betul. pelajari, akhirnya dia ingin tahu dan ingin mencoba. Iya. Gitu. Ya ini memang tugas kami. Positif negatif sebenarnya dari betul. teknologi sendiri sih. Ya tergantung kita menyikapinya. Iya. Kalau menggunakannya dengan hal yang positif, insya Allah akan positif, ya kan. Tapi kalau digunakan negatif, akan menjadi negatif. Ya saya rasa semua sekolah sudah menyiapkan anak, tapi kembali lagi kepada karakter anak dan lingkungan. Betul. Ini pengaruh sekali lingkungan dengan teknologi juga. Iya. Karena ya tidak semua diserahkan kepada sekolah, karena punya tanggung jawab juga orang tua di rumah. Dan faktor lingkungan sangat besar sekali di sekolah ini. Ya kami nggak ada mungkin para pendidik juga termasuk kami itu nggak ada berhentinya ya, kita melatih anak terus biar mereka itu berikan yang terbaik lah Bu ya. Nah saya setuju sekali untuk sikap. Memang penilaian di sekolah itu untuk eduka itu ada penilaian ya buat kita, terutama untuk uji kompetensinya dari 3 kriteria itu ada nilai untuk pengetahuan, attitude, pengetahuan dan keterampilan gitu.
Nah tadi dari attitude. Nah untuk keterampilan gimana Bu? Untuk kompetensinya yang mereka dapatkan di sekolah sama yang pada saat eh, sebelum bekerja, pada saat interview ataupun yang sudah bekerja baru. Mungkin kalau sudah lama mereka sudah beradaptasi bisa. ya kan. Nah yang baru ini saat bertanya apa sih kekurangannya Bu? Jadi kalau untuk banyak juga, nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa juga yang nggak sesuai jurusan kan. Maksudnya mereka jurusannya apa, masuknya ke bidang yang apa. Kita sebenarnya nggak terlalu mentingin ke situ kan, karena kita yang dibutuhin adalah skill. Hanya saja kita terkadang expect-nya itu memang tinggi kepada anak-anak terutama SMK, karena SMK memang disiapkan untuk yang kerja kan, gitu. Tapi terkadang walaupun misalnya mereka akuntansi, tapi nggak menguasai secara penuh gitu. Apa itu akuntansi, apa itu even yang dasar-dasar itu sih ada beberapa yang kami temui memang ketika saya interview wawancara, walaupun dia sejalan itu tetap belum ada yang belum menguasai setelah lepas dari sekolah gitu. Jadi memang basic pengetahuannya segala macam tuh memang perlu banyak yang perlu dilatih lagi. Oke. Terutama di bidang apa aja Bu untuk kompetensi itu anak nih lemahnya itu mungkin apa di saat di prakteknya atau memang di pengetahuannya? Kalau kita interview kan pertama pengetahuan dulu ya. Yang kita lihat itu pengetahuannya memang itu ada juga yang kurang-kurang gitu. Tapi ada juga yang bagus kan Ada Bu ya? juga dong. Iya. Kalau kita lihat kekurangannya ada, tapi banyak juga yang bagus, banyak juga yang memang menguasai dan juga paham apa yang udah diajarkan selama 3 tahun di sekolah. Ya luar biasa sekali. Banyak belajar ya. Jadi murid kita ini atau siswa-siswi ini lo langsung sama yang suka interview di lapangan. Jadi tolong persiapkan diri pada saat interview dari attitude, sikap, keterampilan. Keterampilan akan mengikuti, terutama untuk sikap. Itu nomor 1 sikap ini. Rata-rata saya beberapa kali saya berbicara dengan para tamu undangan ya, beliau ini dari Iduka, rata-rata memang sikap yang penilaian utama itu bagaimana sih mereka tuh sikap terutama diri sendiri, terus kepada lingkungan dan perusahaan. Karena kalau memang sikap dia rasa memilikinya tinggi, berarti perusahaan juga akan memahami bahwa oh nanti perusahaan saya kalau mereka mempunyai rasa tanggung jawab tinggi, dia akan bertanggung jawab di sekolah di perusahaan saya. Nah, saya begitu Bu ya? Iya, betul sekali. Iya, itu. Oke, terima kasih Bu. Nanti saya sambung lagi mungkin ke Pak Muhtar dulu nih di lapangan nih. Ya, siap, Nah, ini saya mau tanya Pak Muhtar. Pak Muhtar ini ya diam-diam menghanyutan tapi luar biasa sekali beliau tegas ini ya. Saya senang sekali Pak. Nggak apa-apa Pak. Kalau anak yang melenceng daripada atau menyimpang daripada saat praktek yang bolos segala macam itu pasti ada Pak ya, karakter anak tuh ya Ada, seperti Pak. itu. Yang minta izin ya bilangnya lembur kayak gimana ya kan. Ada. Ternyata mereka tidak hadir. Ya. Nah, ini saya mau tanya Bapak pengalaman-pengalaman di lapangan Pak pada saat praktek atau PKL di lapangan siswa-siswi ataupun bukan calon ya karena masih PKL ya. Apa yang Bapak dapatkan di lapangan itu silakan ceritakan Pak kekurangannya dan kelebihannya Pak. Kalau kelebihannya bagus kita nggak ada koreksi, kekurangannya aja kira-kira apa sih yang ada di karakter mereka itu terutama attitude mungkin keterampilan ya. Oke, attitude-nya Pak mangga. Kalau attitude ya Pak ya, gini Pak, biasanya kan orang nilai hanya dari cover atau pakaian, Ya. gitu kan. Terus dari cara duduk, berdiri atau cara bicara. Terkadang anak atau orang yang punya sifatnya selengean Pak, Ya. kayak petakilan, itu belum tentu dia tidak sopan, belum tentu dia tidak bisa bekerja, Ya. gitu Pak. Jadi kalau saya pribadi sih nilai anak yang penting itu anak jujur Pak, gitu. Ya, Jadi contoh setuju. misalkan ada yang bangun kesiangan akhirnya datang telat, Mm-mm. yang gak usah banyak alasan terus Iya. Pak, bilang aja Betul. saya kesiangan, Betul. semalam kurang tidur gitu Pak. Kejujuran Pak ya. Jadi yang penting jujur Pak, jujur. Terus kalau untuk pengalaman saya pribadi itu ada aja Pak kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan kayak dia nggak masuk PKL atau dia tiba-tiba yang tadinya nggak sakit pura-pura sakit. Iya. Ada tuh Pak kayak gitu Pak. Bahkan waktu itu ada pengalaman bulan puasa Pak, di bulan puasa itu cowok Pak, di bulan puasa cowok dia mendadak kayak pura-pura sakit gitu Pak. Sebenarnya saya tahu gitu, saya periksa kan
Pak, jadi minum es gitu Pak. Gitu. Terus ada lagi pengalaman waktu itu ada yang nelpon katanya kakeknya meninggal Pak, gitu kan. Ya saya pasti izinkan kalau ada yang meninggal. Itu di minggu pertama dia izin seperti itu. Di bulan kedua kan PKL biasa 3 bulan ya Pak. Di bulan kedua, minggu kedua itu sama Pak, izin lagi kakeknya meninggal. Berarti kan kakeknya udah habis tuh Pak dulu. Iya. Kakaknya ada berapa Pak ya? Iya. Di bulan ketiga izin lagi kakeknya meninggal lagi. Saya bingung kakeknya ada berapa tuh Pak. Banyak jangan kakek-kakek di tetangganya atau di mana? Iya, jadi Besok-besok bukan kakek lagi Pak, kucingnya meninggal ya kucing saya meninggal nih, iya, kayak masuk. gitu, Pak. Jadi unik Pak. Sebenarnya mau marah juga nggak bisa terlalu marah, jadi lebih cenderung lucu Pak. Iya. Dia lagi berbohong tapi saya tahu dia lagi berbohong. Seperti itu Pak. Psikologis pasti ada lah Pak ya. Iya, orang karena apa paham. dulu juga saya waktu zaman sekolah bukan anak yang terlalu tertib banget sih Pak. Gitu. Saya Iya. sekolah suka sekolah Pak. Cuma ada beberapa bidang pelajaran aja yang saya suka. Terus kalau kebohongan apa kenakalan remaja atau kenakalan sekolah sudah pasti ada Pak yang namanya cowok Pak gitu Pak. Kayak nggak masuk, saya juga pernah nelpon ke sekolahan, suara saya ganti Pak. Jadi suara ibu saya gitu. Oh gitu ya. Iya. Pernah Badung juga Pak ya. Iya. Ternyata pengalaman pribadi juga nih. Jadi udah tahu. Udah tahu ya. Iya, waktu zaman Mau dulu kan- dibohongin gimana udah tahu paham Pak. ya. Waktu zaman dulu kan adanya wartel ya Pak, atau telepon umum. Betul. Saya ke wartel Pak, nelpon sekolahan Pak. Saya izin anak saya bernama Mukhtar Yusuf sakit, padahal itu yang nelpon saya. Jadi kalau ada kebohongan di anak sekolah zaman sekarang pada saat saya menerima mereka PKL atau PKL, itu secara psikologis saya sudah bisa nangkap Pak. Yang mana yang jujur, yang mana yang berbohong. Udah tahu dari pengalaman Iya, Pak ya. gitu Pak. Bagus, setuju, Kayak setuju. gitu. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak ketika pertama kali interview kan di trainingin tuh Pak. Betul. Training produk, SOP-nya, masuknya jam berapa itu pasti saya langsung kasih tahu kalian di sini udah yang penting masuk setiap hari jujur. Itu yang saya butuh. Iya. Saya tidak butuh orang cerdas atau pintar, saya butuh orang rajin. Saya bilang gitu. Kalau ada kendala apapun apa atau bahkan sampai nggak punya ongkos pun kalian harus jujur. Jangan berbohong. Sepintar-pintarnya kalian berbohong, saya sudah lulus soal kebohongan. Saya bilang gitu Pak. Itu pengalaman Pak ya. Iya, gitu Pak. Gitu terus saya selalu tekankan sama mereka. Kan kalau perusahaan-perusahaan beda-beda ya Pak. Iya. Ada yang hanya dikasih nilai, ada juga Betul. sedikit dikasih bonus insentif gitu Iya. Pak. Atau uang transport. Iya. Saya selalu pesankan ke mereka anak-anak sebandel atau senakal apapun kalian, ketika kalian dapat rezeki dari tempat manapun Betul. atau dari tempat PKL, kalian harus utamakan ingat ibu. Iya. Saya bilang gitu Pak. Jangan Iya. pernah pelit sama ibu. Iya. Karena kalau ibu dikasih uang nggak mungkin dia buat murah-murah Pak. Iya. Ujung-ujungnya buat perut kita sendiri Pak. Betul. Buat Buat makan, makan anak. ya kan yang tadi makan tahu tempe di meja makan tiba-tiba Iya. kita kasih uang nih 200 Iya. ribu, besoknya ayam. Pak. Ada ayam, ada ikan ya. Jadi sangat salah besar ketika anak pelit sama ibu. Saya selalu tegaskan seperti itu. Walaupun kalian nakal, kalian selalu dicap nakal, tapi kalian harus baik sama ibu kalau punya rezeki. Gitu. Insya Allah rezeki terbuka Pak. Jadi nggak ada kata anak nakal nggak punya masa depan, nggak ada. Menurut saya Pak. Betul. Iya. Setuju Pak, setuju. Ridho Allah, Iya, ridho kalau Allah menurut saya ya. gitu Pak. Ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Betul. Setuju Pak. Terus saya mau tanya nih Pak, pernah nggak Bapak menguji atau mengetes anak itu memancing dari kejujuran mereka itu? Pernah. Bagaimana? Seperti apa Pak? Soal uang. Uang. Jadi pernah ada satu saya naruh uang itu receh Pak, tapi saya udah hitung totalnya Pak. Gitu. Ada yang 500-an logam, ada yang 2000-an, ada 20 sampai ada yang ratusan itu 3 lembar Pak. Itu saya udah hitung. Saya udah ingat jelas saya hitung. Terus di tempat saya itu ada yang namanya piket Pak. Walaupun ada OB atau ada cleaning service Iya, gitu Pak. iya. Jadi saya terapkan kedisiplinan itu piket Pak. Jadi ada jadwal-jadwal yang misalkan yang piket siapa harus bersih-bersih. Nah waktu itu ada kejadian ada yang piket itu di meja saya sengaja uangnya saya berantakin di atas meja, tapi berkurang Pak 1 lembar. Itu Pak ya ujiannya. Iya. Ini harus saya kasih tahu nih Pak buat anak-anak nih ya. Iya. Ini pengalaman nih. Jadi hati-hati pada saat kalian praktek di lapangan, bukan hanya diuji tapi ada CCTV. Dan jangan harap juga nggak ada orangnya, takutnya sama CCTV nanti. Takutnya sama Allah ya kan? Iya, betul. Ya sama Tuhan kita. Betul. Walaupun CCTV ya bisa aja CCTV mati ya kan, Iya, atau betul. tidak berfungsi. Nah tapi kan lebih baik lagi takutnya sama Allah. Apapun yang ada di situ bukan milik kita, jangan sekali-sekali memiliki. Tapi kalau untuk memperbaiki
memperbaiki atau mengamankan mangga ya, seandainya jatuh hilang ya, alangkah baiknya kita tanyakan kepada lingkungan setempat. Kalau memang ya silakan ke kantor polisi gitu kan, jangan ya nggak ada orangnya itu dilihat diambil selembar ya ujungnya tahu ya. Kalau memang itu yang tidak ada yang memiliki di jalan ya, tapi kalau di kantor pasti ada pemilik itu, walaupun di jalan juga ada pemiliknya gitu kan. Kembali lagi kepada diri kita gitu. Itu termasuk sikap juga, attitude. Nah, ini perlu sekali buat anak-anak sekalian bahwa sikap itu nomor satu, attitude nomor satu, mau di perusahaan mau dimanapun. Apalagi kita harus berbakti kepada orang tua. Tanpa izin orang tua ya kita tidak jadi apa-apa. Nah, itulah prioritas pertama, orang tua kita, ibu kita, karena beliaulah yang melahirkan kita, terus kepada bapak kita yang mencari nafkah kita ya. Nah, dari rezeki sisihkan ya, syukur ada lebih lagi baru sedekahkan ya, terutama ibu ya Pak ya. Itu setuju sekali, karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua itu. Oke Pak, kita kembali lagi masalah pekerjaan ini. Banyak nih Pak ya di luaran sana, di dunia industri atau dunia kerja itu Kak, ada anak itu memang kompetensinya kita arahkan di situ, tapi pada saat praktek di lapangan itu tidak sesuai dengan kompetensi. Nah, mohon maaf nih tanda kutip Pak ya, ada beberapa perusahaan atau kadang-kadang suruh fotokopi saja gitu, kompetensinya tidak tersalurkan atau tidak ternilai ya kan, karena kita kan ada penilaian juga kepada anak ini. Kan dibikin juga laporan kinerja dia pada saat PKL gitu. Dan saya pernah tanda kutip di perusahaan ya, saya nggak bisa sebutkan, anak saya masuk ya suruh cuci piring, suruh ngepel gitu kan. Nah, dan itu bukan sekali, udah sering. Akhirnya saya tanya, mereka ngeluh, Pak saya nggak mau di sini. Kenapa? Saya disuruh cuci piring. Kalau buat nyapu nggak masalah, kalau untuk lingkungan kamu kenapa? Itu kewajiban kamu untuk lingkungan kamu. Tapi kalau untuk selamanya begitu, kamu bukan pembantu rumah tangga, saya bilang. Akhirnya saya datengin, ya mohon maaf nih Pak ya, ya nggak menuduh beberapa perusahaan ya kan yang melakukan itu. Akhirnya udah saya nggak usah nggak di situ. Ya saya yakin lah di perusahaan Bapak, karena saya udah beberapa kali untuk PKL di perusahaan Bapak, anak didik kita sangat bagus sekali Pak ya, Pak Muta dan Bu Nurbeni. Dan saya juga mohon bimbingannya jika anak siswa kami yang nakal-nakal mohon dibimbing. Yang penting kompetensi mereka yang ada di sekolah yang dia dapatkan dipelajari bisa terrealisasi di sana. Kekurangan dan kelebihannya mohon bimbingannya gitu ya Pak. Ya mohon maaf nih, mohon nih Pak ya. Ya ini penting sekali nih siswa-siswi kita ya. Nah, pada saat PKL itu ya disuruh nggak masalah, memang itu tugas bahwa kalian itu bukannya belajar lagi ya, bekerja di situ, perintahkan perintah atasan ataupun karyawan di sana. Memang itu pekerjaan posisi. Jadi paradigma kita dilepas pada saat belajar sama dengan bekerja Pak ya gitu. Nah, saya minta masukan lagi atau apa saran Bapak nih untuk siswa kita di saat melakukan PKL, dia PKL di Bapak, terus apa yang Bapak inginkan sih yang terbaik buat anak ini, biar kami persiapkan. Inginkan yang terbaik buat anak ini, maksudnya gimana Pak? Jadi iya, sorry, pertanyaan begini Pak, agak ini ya. Jadi saya mengharapkan Bapak itu pengen anak seperti apa sih yang Bapak inginkan jika praktek di perusahaan Bapak? Inisiatif. itu penting. Inisiatif, oke. Sama leadership. Leadership ya. Jadi walaupun itu anak belum bekerja atau belum lulus sekolah, tapi leadership itu kan dari kapan aja bisa tumbuh Pak. Di usia berapapun bisa tumbuh. Salah satu contohnya kecil gini aja Pak, misalkan tuh anak punya ibarat dulu tongkrongan Pak. Di tongkrongan itu yang selalu ada ide, yang selalu bikin rame, itu anak Pak. Misalkan contoh nongkrong lagi biasa-biasa aja, tiba-tiba dia nyetuk, kita jalan yuk ke puncak. Itu kan salah satu bentuk leadership Pak. Ide atau inisiatif. Nah begitupun ketika nanti dia PKL atau dia bekerja, biasanya kan kalau PKL ada yang berkelompok gitu Pak, kerja juga ada yang per tim, dia akan membawa tuh sifat leadershipnya pada saat di tongkrongan yang positif itu Pak. Jadi ketika ada teman-teman kelompoknya atau timnya yang sering datang kesiangan, kerjanya salah mulu, biasanya dia punya inisiatif untuk menegurnya Pak, sebelum supervisor menegur gitu. Jadi anak yang punya sifat leadership dan inisiatif itu biasanya akan membawa nama baik sekolah Pak, karena dia yang menegur duluan
sebelum pihak perusahaan yang melihat kekurangan anak tersebut gitu loh Pak. Oke, Jadi oke. temennya yang ngebantuin, jangan kayak gini dong, kayak gitu. Berarti ada jiwa kepemimpinan Pak Betul, ya. betul, Jadi betul, sebelum Pak. ditegur dari perusahaan, mereka harus ada satu orang leader di situ yang bisa Iya. mengayomi teman-temannya, Betul, atau Pak. kalau bisa semuanya saling mengingatkan. Betul. Oke, ya, itu yang diharapkan Pak ya. Iya, leader Itu itu penting bukan- sekali nih ya. Leader itu bukan ditakutkan Pak, tapi Disegani, Pak. betul. Disegani dan membuat nyaman Pak. Nyaman. Itu leader Pak. Setuju, setuju. Gitu. Terus saya mau tanya Pak, Bapak senang yang jelek apa yang cantik-cantik Pak kalau PKL? Kalau saya senang yang wangi Pak. Oh, yang wangi. Mau jelek mau cantik, Oh, wangi kalau gitu dia ya. kurang wangi saya kurang suka Pak. Ya besok saya kirim tukang minyak wangi aja Pak dari sana Pak ya. Enggak gitu. Jadi kalau saya tuh suka nyeplos sendiri Pak kalau Iya, ada iya, iya. Iya. temen atau siapapun yang aromanya kurang wangi saya suka nyetuk Pak. Oh, Gitu daripada gini Pak, kalau misalkan ada kita duduk nih sama orang yang aromanya kurang enak gitu. Tapi kita nggak berani negur, kita cuma garuk-garuk gitu dong nih. Nah itu yang itu malah kasihan Pak ya, Iya. rasa Terus aromanya iya. kurang wangi. Mending Betul, langsung betul. nyetuk. Besok pakai inilah, pakai minyak wangi ini gitu. biar Oh, enak. iya, iya, iya. Saya lebih suka bukan cantik, keren, ganteng atau apapun itu saya lebih suka yang wangi. Wangi ya. Karena itu kenyamanan untuk semua. Iya, benar deh. Cakep kalau bau ya repot Pak ya. Iya gitu Pak. Nah, ini penting nih ya. Ya, buat ya siswa-siswi yang di luar sana ya, yang mau masuk ke dunia PKL. Satu tadi attitude, sikap ya kan, cara berpakaian juga itu dinilai wangi, pakai parfum nggak masalah, memang itu harus. Kalau di sekolah ya sebenarnya juga sekolah juga bagus harus pakai parfum, tapi jangan berlebihan Pak ya. Betul, betul. Iya. Pusing juga Pak. Jangan pusing, puyeng Pak ya kan. Wanginya ya kalau minyak wanginya selera kita, kalau enggak Iya, betul. kita minyak wangi banci dipakai. Ya bercanda Pak ya. Iya. Nah, kalau yang ya, Bapak kan seneng yang perempuan atau laki-laki nih Pak kalau untuk PKL Kalau untuk, atau partner kerja? kalau untuk partner kerja, kalau untuk perapihan penulisan ya Pak, atau Iya. pengetikan itu lebih rapi perempuan sih Pak. Perempuan ya. Nah, tapi kalau untuk partner kerja yang benar-benar kayak dapet gitu Pak, Hmm. feelnya ke hati gitu ya itu laki-laki Pak. Hmm. Karena kalau laki-laki lebih enjoy diajak ngobrol dibanding perempuan gitu. Agak-agak grogi mungkin kalau perempuan ngobrol sama lawan jenisnya. Iya, iya, iya. Untuk anak PKL ya Pak. Iya, iya. Kata orang lapangan Pak ya. Iya. Gesit juga kalau laki-laki ya. Iya, Nah, gitu. ini kayak saya lihat ke Ibu deh, kalau Bu Nurbay di Sarah nih, Bu Sarah senangnya apa nah partner kerjanya, yang perempuan atau laki, Kalau atau saya- tipikal seperti apa? Iya, kalau saya jujur lebih senang perempuan. Perempuan. Lebih senang karena mungkin karena saya juga perempuan ya, jadi kayak lebih nyambung aja, chemistry-nya lebih dapet dengan Betul. perempuan. Lebih Dan nyaman juga- Bu ya. Dan juga kita nggak ada batasan kan kalau Oh, dengan perempuan itu, betul, maksudnya kita betul, sama-sama kayak udah sama kayak anak atau kayak adik sendiri aja. Kita bisa sharing, kita bisa ngobrol apapun, kita bisa kerjasama, itu lebih senang sama perempuan. Ya Oke. tapi sama laki-laki juga ya sama aja Tidak- gitu, tidak cuma untuk kemungkinan Bu kalau ya. lebih ya lebih yang perempuan. Lebih nyaman Bu ya. Nyaman aja Ya. karena nggak ada batasan Nggak kan. ada batasan, betul. Ya kalau saya sih, kalau di meja sih senangnya perempuan, tapi kalau di lapangan senang laki-laki Pak. Kenapa? Saya setuju dengan Pak Mutar tadi ya, karena lebih rapi kalau Iya, administrasi. kalau perempuan rapi, betul. Tapi kalau di lapangan lebih gesit laki-laki. laki-laki lebih gesit. Gitu. Kenapa ya? Kita kan suruh sono kemari geraknya harus cepat Iya. gitu. Oke, saya minta ini terakhir Bapak Mutar atau Bu Nurbay ini sarannya apa sih buat siswa-siswi ini sebelum PKL ini, apa yang harus dipersiapkan gitu, biar mungkin ke sini wajahnya, biar pesan kepada mereka Oke. apa yang dipersiapkan pada saat PKL maupun pada saat uji kompetensi, USK uji ya. Dari saya dulu ya. Kak Mangga silakan Bu. Nah, saran saya sih yang paling utama kan adalah mental sih, harus disiapin. Itu mental penting. Mental yang pertama, yang kedua niat. Nah yang ketiga restu orang tua. Hanya itu sih, 3 hal itu kalau dari saya pribadi ya. Jadi kalau mental sudah cukup, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang tadinya sulit itu bisa jadi mudah Pak. Kalau mentalnya cukup Pak, dia tidak akan gugup gitu. Terus yakin dan niat itu sama Pak, harus ada gitu Pak. Saya yakin saya bisa nih uji kompetensi ini, atau saya yakin saya bisa keterima di perusahaan ini, seperti itu Pak. Yang ketiga ya restu orang tua gitu. Jadi kalau saya pribadi prinsipnya gini, setiap keinginan saya akan selipkan nama orang tua saya Pak, gitu di keinginan saya gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan kita punya keinginan tapi niatnya itu untuk orang tua, kecapai Pak, dipermudah lah Pak. Gitu. Contoh kita kayak mau punya
mobil atau kita contoh kecilnya kayak anak PKL mau bekerja diterima di perusahaan gitu kan. Saya mau supaya diterima nih di perusahaan tersebut biar mama juga seneng gitu kalau saya diterima di perusahaan tersebut, magang di perusahaan itu karena itu perusahaan bonafit, terus juga supervisornya juga bagus-bagus, saya sudah pelajari di Google, bisa bikin bangga orang tua lah kalau saya terima magang di perusahaan tersebut kayak gitu Pak. Jadi niatnya tuh kayak bikin bangga orang tua, itu insya Allah mudah Pak. Seperti itu sih pesannya Pak, yang paling utama tuh mental Ya, mentalitas memang anak sekarang ini mentalnya nih agak harus kerja keras juga di kita nih ya mental gitu. itu butuh Pak. Oke, terima kasih Pak Muhtar. Oke, Bu Nurbaini, tadi sudah Bu Sarah ya, panggil Bu Sarah tuh Bu apa nih? Iya, Bu Sarah. Bu Sarah ya, enak ya. Ya Bu Sarah, mungkin pada saat PKL ini apa sih harapan Ibu buat siswa-siswi kami atau para pemirsa? Jadi Bapak, untuk Ibu. harapan saya buat siswa-siswa yang mau PKL, yang pertama fokus, karena umur-umur mereka itu Pak, umur-umur rentan-rentannya galau, umur-umur rentannya pengen main-main, yang tadi saya bilang bahwa mereka harus fokus sama tujuannya. Mereka akan PKL, mereka akan benar-benar melatih diri mereka untuk di dunia kerja yang sebenarnya itu seperti apa gitu, karena dunia kerja kan beda dengan dunia sekolah. Betul. Kan, ya. Jadi satu tadi mereka harus fokus, harus hilangin jiwa anak sekolahnya mereka ketika mereka memasuki dunia kerja, dan juga harus ada visi. Visi itu dalam artian ketika mereka PKL apa sih yang mau mereka capai, apakah mereka hanya ingin dapat nilai aja. Kalau di kita misalnya kita bisa dapat komisi dan segala macam, mereka harus punya goals juga, targetnya seperti apa, sebanyak apa goals yang ingin mereka capai. Itu sih juga tadi mental, terus ke orang tua itu juga penting juga gitu kan, yang harus mereka punya. Oke, terima kasih. Mental saya setuju, target juga setuju. Karena ya orang hidup ini harus punya target Bu ya. Kalau nggak punya target ya nggak akan ada cita-cita. Ya tujuan cita-cita kan ngejar target, ya kan, impian kalau sekarang orang bilang ya. Harus kita punya impian, apa impian kita ke depan, nah itu harus kita kerja, harus kita lakukan dan harus target mungkin diprediksi 3 bulan ke depan, 1 bulan, ya kan, jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dan sekarang ya mohon maaf ya pengen yang instan-instan Mbak, semua instan, pengen cepat kaya, pengen cepat ini, semua ya semua perlu proses gitu kan. Ya saya setuju sekali. Ya terima kasih banyak ya Pak Muhtar dan Ibu Sarah atas Terima kasih Pak. atas ilmunya dan banyak kali pembelajaran buat kami, terutama untuk pembekalan anak-anak ke depan, bagaimana biar mereka itu bisa masuk di dunia kerja pada saat praktek itu sudah kami persiapkan. Itu aja sih Pak ya. Pak Muhtar, Bu Sarah, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang ya, dengan moto SMK bisa, karya bangsa pasti bisa. Pasti bisa, karya bangsa.